Artinya tidak sedikit orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan, tapi dia tidak pernah sampai ke bulan Ramadan. Kalau persiapan dia cuma makanan, ya dia niat mau makan, niat dia mau minum. Tapi kalau persiapan dia, enggak Ustaz, Ramadan tahun ini anak mau khatam Quran 3 kali. Terus dia mati, dicatat tuh sama malaikat jemaah. Ini orang punya niat mau khatam Quran 3 kali. Apa yang harus kami lakukan jika ada tukang bangunan yang sedang kerja di bulan Ramadan dan tidak puasa? Apakah kita berdosa kalau kita diminta makanan minuman oleh mereka? Mohon nasihatnya. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Nabi SAW ketika berkunjung ke kuburan, maka beliau mengatakan, Assalamualaikum, wahai negerinya orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan. Iya, besok ada yang ditunda. Ada kebaikan-kebaikan yang mungkin belum dirasakan seluruhnya di dalam kuburan sana, tapi akan ada hari esok. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kami insyaallah akan bergabung sama kalian. Jadi sejatinya yang hidup menanti antrian. Sekarang kita cinta sama orang tua kita. Kita ingin dekat sama orang tua kita. Kita masih datang ke kuburan mereka, berziarah, mengucapkan salam kepada mereka. Kita masih memikirkan bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita untuk kedua orang tua kita. Yang orang tua memikirkan bagaimana dia bekerja keras demi anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah, demi anak-anaknya menjadi anak yang sukses. Tapi nanti seperti tadi yang dibacakan oleh, maka ahibati fillah, kalau kita memang peduli sama diri kita dan sama keluarga kita, saatnya kita mempersiapkan diri bersama mereka menghadapi bulan Ramadan. Kita telah sampaikan pada kajian yang sebelumnya bahwa modal hidup manusia itu bukan harta. Modal hidup manusia itu bukan rumah, bukan jabatan dan kedudukan dia, tapi waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang sebagian orang menghargai waktu dengan uang. Enggak, waktu itu lebih berharga daripada uang jamaah. Ahibati fillah, orang yang terbaik man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Dengan bertambahnya umur dia nggak semakin baik. Orang seharusnya ketika sudah di atas 40 tahun itu berubah. Dia sudah bukan lagi anak muda, dia sudah tua. Dia sudah berada di pertigaan yang dia harus menentukan sikap dia. Ahibati fillah, berkaitan dengan Ramadan yang kita terus terang belum melihat penampakan kegembiraan di diri umat Islam kecuali yang kita lihat di televisi, yang nonton televisi. Beberapa waktu yang lalu anak ke tempat orang tua menonton, ada iklan. Iklannya apa anak lihat?
Anak pikir iklan menyambut Ramadan, iklannya susu ternyata. Iklannya susu, ada iklannya sarung. Jadi mereka bergembira dengan Ramadan karena mencari rizki. Padahal yang diperlukan oleh umat Islam adalah bagaimana mereka menyambut Ramadan. Ramadan ini bukan bulan kuliner. Ramadan ini bulan menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Anda kemarin baca berita juga KPI, Penyiaran Indonesia itu apa? Komisi Penyiaran Indonesia. Itu mereka sedang membuat aturan untuk bulan Ramadan. Nggak boleh yang seronok-seronok, nggak boleh yang penampilan yang buka-bukaan ini itu. Itu nggak boleh sepanjang tahun. Bukan kalau bulan Sya'ban boleh, bulan Ramadan nggak boleh. Ini ada apa ya? Ada penyesatan kepada umat ketika itu nggak boleh loh. Ramadan nggak boleh itu. Kenapa? Umat Islam sedang puasa. Berarti kalau Syawal boleh, Sya'ban boleh. Iya, mereka berusaha untuk memperbaiki. Alhamdulillah, kita bersyukur ya. Tapi harapan kita, media yang ada itu mendidik, bukan hanya menghibur. Media yang ada itu membangun karakter bangsa ini, bukan hanya mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia. Enggak. Harapan kita mereka bisa memahami umat Islam itu. Jangan bicara umat Islam, umat manusia itu perlu dibangun karakter mereka agar mereka menjadi insan yang naik tingkatannya, tidak seperti binatang. Dan Ramadan hadir. Ramadan hadir untuk membina dan menempa kita. Seharusnya sekarang ini yang sering ditampilkan, yang sering diiklankan adalah keutamaan bulan Ramadan, bukan keistimewaan minum susu ini. Walah vitamin itu, walah ini, seharian bisa kuat, bukan itu. Tapi memang yang ada di benak kebanyakan manusia itu harta. Yang ada dalam pikiran mereka uang. Bagaimana memanfaatkan Ramadan menjadi pundi-pundi yang menghasilkan uang. Ada yang dalam benak. Apa yang kita lakukan di Ramadan? Ana insya Allah Ramadan tahun ini Ustaz mau jualan kolak. Kayaknya stand yang di depan masjid itu lumayan rame. Jadi ada yang benar dia mau jualan. Terus apa lagi? Anak kayaknya 10 hari terakhir itu ya harus habis-habisan Ustaz. Habis-habisan ngapain? Jualan baju. Karena habis-habisan. Jadi yang ada dalam benak mereka itu dunianya. Kita juga seperti itu. Yang ada bagaimana momentum Ramadan ini menjadikan kita mendapatkan keuntungan duniawi. Karena dia beranggap Ramadan rutinitas. Ya memang udah kayak gitu Ustaz. Tiap tahun seperti itu. Nggak boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Antum nggak akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan kita sudah menyaksikan orang-orang kita cintai nggak hadir bersama kita di Ramadan tahun ini. Banyak jamaah yang nggak bisa hadir. Talha bin Ubaidillah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dia pernah cerita. Apa kata dia? Ada 2 orang yang masuk Islam di masa Nabi SAW berbarengan. Umur mereka mungkin berbeda, tapi masuk Islamnya bareng.
Di waktu yang bersama dia mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ketika masuk Islam yang lalu nol sudah, dosa-dosanya diampuni. Dia mulai lembaran baru. Apa kata Thalha? Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Dua orang ini enggak sama. Masuk Islamnya sama, apa yang enggak sama? Semangat beribadahnya berbeda. Yang satu lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada yang satunya. Anggap si A sama si B. Si A ini lebih bersungguh-sungguh ibadahnya. Faghazal mujtahid. Si A yang semangat beribadah ikut dalam peperangan. Kita tahu zirwatu sanamil Islam al-jihad fi sabilillah. Puncak dari pengorbanan seorang muslim dalam Islam ini ya jihad fi sabilillah. Bagaimana dia mengorbankan keluarganya ditinggal, hartanya ditinggal, bahkan jiwa raganya dia korban. Si A ini yang semangat ikut perang, meninggal dunia, tewas di medan perang. Thumma makathal akhar ba'dahu sanah thumma tufiya. Si B belum mati, dia masih punya kesempatan 1 tahun kemudian baru mati. Dari kematian si A, si B matinya setahun kemudian. Dia masih punya waktu hidup kira-kira 355 hari. Baik, nambah umurnya nih setahun. Apa kata Thalha? Faraitu fima yaran naim. Suatu malam aku tidur, aku mimpi. Dalam mimpiku itu ka'anni 'inda babil jannah. Seakan-akan aku sedang berada di pintu surga. Ternyata dua kawannya itu ada di situ, si A sama si B ini. Mereka nunggu, tahu-tahu ada yang keluar dari surga mengatakan kepada si B untuk masuk surga duluan. Padahal yang lebih bersemangat siapa? Kemudian si A disuruh masuk. Thalha sendirian. Tahu-tahu orang itu masuk, keluar lagi dari pintu itu mengatakan, fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Waktumu belum tiba. Bangun Thalha. Oh, masih hidup, belum mati dia ternyata. Akhirnya si Thalha ini cerita apa yang dia lihat dalam mimpinya. Penduduk Madinah heran dengan cerita itu. Kok bisa ya? Akhirnya berita itu sampai kepada Nabi SAW. Ketika sampai kepada Nabi SAW, inilah tugas seorang pemimpin. Dia selalu hadir dalam permasalahan umat. Dia berusaha untuk memberikan solusi, bukan kabur dari sebuah permasalahan. Ketika antum menjadi pemimpin di sebuah yayasan, ketika menjadi pemimpin di sebuah organisasi, antum harus hadir memberikan pengayoman kepada rakyatnya. Ketika ada masalah itu, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari ceritanya Thalha itu, bagian mana yang kalian heran? Bagian mana yang kalian herankan itu? Maka mereka cerita, ya Rasulullah, itu si A lebih semangat ibadahnya, bahkan tewas di jalan Allah. Tapi kenapa yang masuk surga duluan si B? Ini kita melihat ternyata para sahabat berpikir untuk berlomba-lomba masuk surga. Mereka kepingin tahu. Kita ini kadang-kala beramal jamaah, tapi tidak tahu dengan skala prioritas dari amalan-amalan itu. Yang penting kita beramal. Makanya sebagian orang ada yang amalnya banyak, hari kiamat ditimbang dikit. Fulan amalnya sedikit, tapi kok berat di timbangan gitu loh. Masalahnya di mana?
Ada orang sodako, ana sodako Ustaz, waktu hidup itu, umpamanya dia sodako 1 miliar. Fulan sodako buat masjid ukhuwah cuma 100.000 Ustaz. Tapi kok lebih berat punyanya si Fulan ya 100.000. Yang 1 M itu nggak seberat punya Fulan. Oh bisa jadi antum nggak ikhlas? Enggak, sama-sama ikhlas. Masalahnya apa? Fulan sodako 100.000, duit dia cuma 200.000. Fulan 1 M, duitnya 1 triliun. Antum bisa bayangin, nilai 1 miliar itu hanya 0,1% dari harta dia. Fulan yang sodako 100.000 berapa? 50% dari hartanya. Maka kita perlu tahu gimana sih perhitungan nanti gimana. Karena kita tahu hari kiamat itu disebut Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Maka kadang-kala ada orang kerjanya santai. Ya Allah, Fulan ini Ustaz nggak pernah keringetan kerjanya, hasilnya banyak. Yang satu sampai hitam wajahnya, pas 100.000. Ada apa? Maka kita perlu benar-benar belajar nih. Ini yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Kenapa si B masuk surga duluan? Kalau bicara semangat ibadahnya, si A lebih semangat. Dan kalau kita lihat matinya, si A itu mati syahid. Artinya kita tahu orang yang mati syahid ini, subhanallah, mendapatkan banyak fadilah. Lalu apa kata Nabi SAW? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Nabi tidak menjawab langsung, tapi Nabi melontar pertanyaan kepada mereka yang sedang bingung. Bukankah si B ini masih hidup setelah kematian si A selama 1 tahun? Itu dia bisa hadir di bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fi sana. Dan kau lihat dalam setahun berapa kali dia sujud? Berapa kali dia sholat dalam setahun? Kalau mau ngitung jumlahnya aja. Qalu bala ya Rasulullah. Iya. Banyak sekali kalau bicara setahun dia Ramadan, sholat tarawih, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya, sholat malamnya sepanjang tahun. Setahun ini Masya Allah jemaah. Ini benar-benar waktu yang banyak gitu. Kalau bala ya Rasulullah, betul. Lalu apa kata Nabi SAW? Bainahuma ab'ad ma baina sama wal ard. Derajat perbedaan antara si B sama si A itu seperti antara langit dan bumi. Maka kita nih yang masih hidup saat ini, yang kita nggak tahu apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan, wallahu a'lam bishawab. Kemarin ada jenazah, anak sholat jenazah di Masjid Al-Fattah Jakarta. Ada jenazah. Ini orang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan. Mungkin dia sudah beli susu supaya sahurnya kuat. Mungkin jemaah. Orang kan nggak tahu kapan mati. Boleh jadi orang itu sudah beli minyak goreng. Karena dia berharap nanti Ramadan berbuka gorengan. Antum lihat kenapa orang Indonesia suka sama minyak goreng jemaah? Karena memang suka sama gorengan, nggak suka sama kukusan ya. Astagfirullahaladzim. Baik, ahibati fillah. Artinya tidak sedikit orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan, tapi dia tidak pernah sampai ke bulan Ramadan. Kalau persiapan dia cuma makanan, ya niat dia niat mau makan, niat dia mau minum. Tapi kalau persiapan dia enggak Ustaz, Ramadan tahun ini ana mau hatam Quran 3 kali. Terus dia mati, dicatat tuh sama malaikat jemaah.
Ini orang punya niat mau hatam Quran 3 kali. Dia ngomong, insya Allah ana Ramadan ini mau sholat di tarawih di Masjid Ukhuwah, Ustaz. Karena Masjid Ukhuwah itu alhamdulillah tiap malam 2,5 juz, Ustaz. Insya Allah. Betul, Ukhuwah 2,5 juz. 2,5 juz jamaahnya tinggal 1 soft setengah. Nah, berat jamaah, berat. Rasul SAW kalau sholat tarawih bersama sahabatnya itu sampai hampir subuh. Bayangin bagaimana seorang sahabat Anas bin Malik cerita, dia pernah sholat jadi makmumnya Nabi SAW. Sholat malam di rumah Nabi SAW. Karena sholat malam sholat sunnah gitu loh. Beda sama sholat wajib ya. Sholat wajib imam itu harus memperhatikan makmum. Sholat sunnah makmum itu ikut imam. Nggak mau nggak apa-apa. Anak kayaknya berat Ustaz, anak mau duduk aja, nggak apa-apa. Antum sholat sunnah duduk, karena anak lihat sebagian orang itu karena sholatnya imam panjang, dia itu nunggu imamnya ruku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk rakaat pertamanya itu dia nunggu imamnya ruku. Duduk engkau. Nanti ketika waktu imamnya mau ruku engkau bangun. Dapat pahala separuh. Nah, tetap dapat separuh. Daripada tadi yang nunggu ruku, dia kehilangan pahala itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Anas. Pernah sholat malam 1 rakaat. Rakaat pertama ini jemaah, yang Anas bermakmum bersama Nabi SAW. Nabi baca Al-Baqarah. Waktu baca Alif Lam Mim kata Anas, kayaknya 100 rakaat ruku nih Nabi SAW. Kan berharap nggak apa-apa jemaah. Ternyata lewat jemaah. Waduh, kata Anas, kayaknya nih Al-Baqarah kata dia. Setelah Al-Baqarah selesai, pikirnya Anas, Allahu Akbar mau ruku, baca Bismillah lagi Nabi SAW. Baca An-Nisa. Mungkin selesai An-Nisa berhenti. Selesai An-Nisa baca Ali Imran. Itu 1 rakaat 5 juz. Bayangin, 1 rakaatnya Nabi SAW. Tadi Anda sampaikan tarawih full 2,5 juz itu dikit ya, dibandingkan dengan 1 rakaatnya Nabi SAW. Makanya para sahabat itu kadang-kala kalau sudah Nabi selesai sholat, mereka buruan mau sahur karena takut subuh jemaah. Dari panjangnya sholat. Kita kan belum kayak gitu jemaah. Kita belum. Kita bahkan kalau imamnya panjang dikit dikasih SP 1. Masih mau jadi imam di Masjid Ukhuwah atau mau berburu sesuatu di bulan Ramadan ini. Yang tadi kita nggak tahu apakah tahun depan kita mau Ramadan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Kita hitung nih. Hari ini tanggal 23 Sya'ban ya. 7 hari lagi. Antum mulai hitung tuh tanggal kalender tuh ya. Mulai dicontreng. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu. Jin-jin yang bandel itu ditahan. Nggak lagi dia bisa menggoda seperti di waktu-waktu sebelum Ramadan. Artinya apa? Allah ingin mengkondisikan bulan ini buat antum, buat kita semuanya. Antum lihat ya, kadangkala seorang atlet olimpiade, sebelum dia itu tanding gitu ya, dia dikarantina aja. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, ketat banget. Keluar harus izin macam-macam. Kenapa? Untuk dipersiapkan. Takut nanti dia kalau keluar tergoda ini dan itu, akhirnya nggak bisa menang. Di bulan Ramadan Allah kondisikan setan-setan dibelenggu.
11 bulan tuh setan godain manusia. Di bulan Ramadan stop dia. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan Allah benar-benar ingin hambanya masuk surga. Padahal kita tahu ketika Allah menciptakan neraka dan surga, Allah mengutus Jibril untuk melihat itu surga dan neraka. Ketika Jibril melihat surga, Jibril mengatakan, "Ya Rabb, tidak ada satupun dari hambamu yang mendengar tentang surga, melainkan dia akan berambisi untuk masuk surga." Masuk surga mereka insya Allah. Siapa yang tidak ingin dengan kenikmatan, jamaah? Bidadari surga di sana menunggu. Antum lihat orang-orang Jabodetabek, itu hari Jumat ke puncak macet, jamaah. Kenapa mereka kerjakan terus, jamaah? Pernah weekend nggak macet di puncak? Nggak pernah. Orang terus berangkat ke sana karena mereka merasa ada yang bisa dinikmatin di sana. Setelah capek lelah Jakarta 5 hari, aduh istirahat di sana. Maka mereka perjalanannya capek. Yang akan masuk neraka kalau dengar tentang neraka. Lalu Allah kirim lagi, engkau lihat sekarang. Jibril datang melihat, ternyata surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia, yang nggak disukai manusia. Sedangkan surga dikelilingi dengan semua syahwat manusia. Kata Jibril, "Ya Allah, aku takut tidak ada satupun yang masuk surga. Aku takut semuanya masuk neraka." Dan Allah kondisikan di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Di mana manusia syahwatnya dikontrol, jemaah. Allah didik manusia di bulan Ramadan ini untuk tidak makan kecuali dengan aturan. Yang suka nasi uduk siapa, jemaah? Nasi uduk, bubur ayam. Anak itu selama di Jember, sekolah di Lipia, anak bingung. Tiap pagi ada yang dorong bubur. Emangnya banyak orang sakit di sini? Maka dikasih bubur. Ternyata memang makanannya orang bubur makanannya. Antum bubur, nanti ketika antum puasa awal Ramadan ngelihat bubur, naudzubillah. Kenapa naudzubillah? Enggak, ini menggoda ini. Sana, aku sedang puasa. Artinya antum benar-benar menempas syahwat untuk tidak melakukan sesuatu kecuali dengan aturan antum. Enggak, aku puasa. Siang hari ngelihat ada warung yang ditutup kain, kemudian kaki-kaki kelihatan di bawah seperti jemaah. Antum kadang lihat ini menggoda banget ini. Tapi dia enggak, aku enggak mau makan. Sampai makan yang halal, minum yang halal, istrinya yang halal, dia tinggalkan. Benar-benar Allah kondisikan kita di bulan Ramadan untuk tidak mengikuti syahwat kita, tapi mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silahkan kalian makan, minum sampai fajar terbit. Jadi kita makannya ikut aturan, bukan ikut keinginan. Dan ternyata kita mampu kita mengatur syahwat kita, jemaah. Sebagian mengatakan, "Ya Allah Ustaz, berat banget ya syahwat ini." Di bulan Ramadan antum mampu. Istrinya sendiri lewat dari kamar mandi, astagfirullah, astagfirullah,
Ini bukan istrinya orang, jemaah, istrinya sendiri. Tapi dia enggak, dia tahan, enggak. Aku sedang puasa. Dididik seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Ada yang menyeru, jemaah. Mulai awal malam Ramadan itu, wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya ini. Ya gimana pintu surga dibuka nggak mau masuk? Pintu neraka ditutup, maksa dicari kuncinya. Antum lihat sebagian tempat maksiat itu, orang itu udah ditutup, dia liatin apa ada pintu belakang. Dicari, mau maksa aja. Na'udzubillah. Jadi manusianya yang kemudian jadi setan. Setannya udah dibelenggu, dianya maksa. Penyeru kebaikan, kita dengar loh jemaah. Kita rasakan, ya baghiyal khair aqbil. Maka kita bisa melihat di awal malam Ramadan itu, dunia ini terang benderang dengan ramainya orang-orang yang datang ke masjid. Ada orang yang tidak pernah datang ke rumah Allah kecuali Jumatan, tapi malam Ramadan dia datang. Dia bawa anaknya, dia bawa sejadah. Mau kemana bapak? Mau ke masjid. Loh, selama ini kok nggak ke masjid? Ya itu kenapa ya? Tapi Ramadan ini ada panggilan. Seperti bayi. An-nafsu katifli. Antum lihat bayi. Bayi itu disusui sama ibunya berapa lama? 2 tahun. Setelah 2 tahun, bayangin ya, dia 2 tahun nyusu sama ibunya, bagaimana kecintaan dia dengan susu ibunya. Dia udah bisa buka sendiri, dia nyusu sendiri. Anak ini, untuk memisahkan dia dari nafsunya berat. Makanya kadangkala ibu itu harus tega. Dipisahkan ini anak, dikasih jamu, dikasih apa, mau nangis, mau apa dibiarin. Dan biasanya pada masa penyapihan itu ya sakit, anaknya sakit, tambah kurus, nggak apa-apa gitu loh. Ini proses gitu loh. Bentar lagi dia akan lebih gemuk lagi, karena akan ada banyak makanan yang lebih enak dari susu ibunya. Begitu pula dengan jiwa kita. Antum hanya butuh proses bagaimana memisahkan nafsu kita ini. Sesaat, setelah itu dia akan menikmati. Kita bisa. Dan buktinya Ramadan bisa. Ada orang yang bulan Ramadan nggak ngerokok, berhenti ngerokok. Alhamdulillah. Mampu ada Ustaz. Harus mampu. Tapi waktu berbuka ngerokok lagi. Kok ngerokok antum, kata dia. Katanya mampu ninggalkan rokok. Ya itu, kalau waktu buka kok nggak mampu setiap. Berarti dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Padahal dia mampu, jemaah. Terbukti memang dia berhenti, jemaah. Di pesawat 9 jam yang nggak ngerokok. Mampu anak tidak rokok. Manusia itu hanya perlu perjuangan sesaat. Yang selanjutnya akan lebih enak. Kemudian kata Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Allahu akbar jemaah. Kita ini nggak tahu jemaah. 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, nama kita itu ada di list penghuni neraka atau penghuni surga. Wallah kita nggak tahu. Tapi di setiap malam bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Ini kesempatan. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu setiap malam. Malam pertama kita mungkin belum maksimal, malam kedua anak akan lebih maksimal lagi ibadah supaya anak dihapuskan dari vonis masuk neraka jadi masuk ke surga Allah Azza wa Jalla.
Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang keutamaan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Wallah, berkah Ramadan ini. Apa berkahnya? Di bulan itu diturunkan Al-Quran. Di bulan itu diwajibkan puasa. Yang puasa ini amalan khusus yang pemberian balasannya itu Allah yang ngasih. Hitung-hitungannya itu, kalau sholat ada hitungannya, baca Quran ada hitungannya, sedekah ada hitungannya, haji ada hitungannya, puasa kata Allah illa shaum, kecuali puasa. Itu milikku kata Allah, milikku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan kasih pahala. Bayangkan orang berpuasa ini tidak seperti sholat. Orang kalau sholat itu kelihatan. Antum tahu fulan sholat dari mana? Ya kelihatan dia menghadap kiblat, dia bertakbir Allahu Akbar, rukuk sujud, dia sholat. Oh, taib. Engkau tahu fulan haji? Ya tahu lah Ustaz. Dia berangkat ketika itu, berangkat ke Arafah kemana? Engkau tahu fulan puasa? Nggak tahu ya. Puasa nggak fulan? Oh, nggak tahu. Kenapa? Karena puasa ini tidak mengerjakan sesuatu ya. Emangnya antum kalau puasa itu mengerjakan sesuatu, maksudnya fulan puasa, apa buktinya? Ana lihat dia ada air di depan, dia tidak minum. Belum tentu dia puasa. Kenapa? Dia sedang nggak kepingin minum. Makanya kadang-kadang jangan ngomong, dia bisa. Tapi kalau sholat nggak perlu ngomong, dia mengatakan nggak perlu. Dia udah kelihatan dia itu sedang sholat gitu loh. Maka pahala puasa ini hanya Allah yang tahu berapa Allah akan kasih. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang ninggalkan makanan, minuman, syahwatnya untuk aku. Buktinya dia di kamar nggak ada yang ngeliat, dia nggak makan nggak minum, di kamar nih. Padahal di kamarnya ada kulkas, dia lihat yang dingin-dingin. Allahu Akbar, dia tutup lagi. Karena dia tahu Allah mengawasin dia. Cerita kawan-kawan yang di Jepang, ketika anak ke Jepang, mereka cerita, Ustaz, kita di bulan Ramadan berat puasa Ustaz. Kenapa? Karena perusahaan melarang puasa. Sebagian perusahaan di sana, mereka nggak paham dengan ibadah puasa ini. Kok bisa orang itu ninggalkan makan dan minum dari fajar sampai matahari tenggelam? Nggak mati entum nanti nggak makan. Mereka nggak kebayang dengan ibadah ini, ibadah spesial ini. Maka sampai sebagian kawan mengatakan, Ustadz, ketika mereka tahu masuk bulan Ramadan, mereka itu kontrol kita, puasa nggak? Kasih minum kita, dikasih apa? Dia kepingin lihat. Kenapa? Karena sebagian orang yang tidak beriman ini, yang dipikirkan uang. Kalau kamu nggak makan, nggak minum, kamu tidak akan produktif. Kamu akan sakit. Perusahaan yang akan menanggung nantinya. Dia lupa bahwa umat Islam itu perang di bulan Ramadan. Umat Islam di bulan Ramadan itu lebih produktif. Bayangin ya, bagaimana kalau kita membaca para sahabat Nabi dan generasi setelah mereka di bulan Ramadan, mereka bisa baca Quran dalam 3 hari hatam. Ini yang nggak puasa setahun nggak hatam. Antum bisa lihat nih. Ini orang 3 hari hatam Quran di bulan Ramadan, kita setahun nggak hatam padahal nggak puasa. Seharusnya kan nggak puasa lebih kuat gitu loh, baca Quran, makan dikit, baca Quran. Selesai untuk di bulan Ramadan fokus jamaah. Dan orang ketika lapar, maka syahwat dan nafsunya biasanya akan mereda jamaah. Maka tolong berkahnya Ramadan ini dijaga. Kemudian kata Nabi SAW, sama, dibuka pintu langit, ditutup pintu.
neraka, setan dibelenggu. Lalu beliau mengatakan dalam hadis ini, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Udah kerja? Udah. Digaji berapa sebulan? 5.400.000. Masya Allah. Fadhal. Digaji 5.400.000. Kalau 1000 bulan dapat berapa antum berarti? 5M 400 juta. Betul? Bayangin jemaah. 1000 bulan antum akan dapat 5M, 4 juta. 4 ya. 5.400 juta. Masya Allah. Mau antum kerja 10 hari dapat 5M, 4. Kok 10 hari? Setahun Ustaz? Nggak apa-apa Ustaz. Ya kalau dihitung setahun dapat berapa? Dapat 60 jutaan. Ini kalau sekarang kerja sehari dapat 5,4 M. Allahu Akbar. Dia akan izin sama orang tua, ayah, bunda, anak ini mau kerja 10 hari aja, insya Allah dapatnya 5,4 M. Apa kata ayah bundanya? Nah, jangan 10 hari, sebulan nggak apa-apa. Ibu tunggu di sini. Karena hasilnya banyak. Seorang suami yang ngomong sama istrinya, yang tiap bulan dapat gaji 5,4, dia kasih istri sebagian, lalu dia ngomong, "Dek, abang ini mau kerja, mau merantau. Berapa lama bang? Sebulan. Dapat duit berapa? Dapat duit 1M. Bismillah bang. Berangkat bang. Biar berangkat bang. Itu cuma 1M dia katakan berangkat. Gimana dengan 5,4M? Ini kalau kita bicara hitungan dunia. Ini hitungannya akhirat jamaah. Yang kalau kita lihat 2 rakaat sebelum subuh tadi, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Gimana dengan yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan jemaah. Apa nggak bisa kita cuti untuk mendapatkan yang lebih baik dari 1000 bulan? Ustaz, 10 hari terakhir itu banyak fulus. Orang kalau anak cuti ya merugikan Ustaz. Ya, kalau hitungannya dunia mungkin rugi. Tapi kalau antum memikirkan akhirat yang akan membawa berkah kepada diri antum, kepada keluarga antum, kepada masyarakat antum, maka itu bukan kerugian, tapi adalah keuntungan yang sedang ditunda. Insya Allah datang keuntungan yang lainnya. Qais ibn Amr al-Mullai di bulan Sya'ban dia sudah tutup tokonya, bukan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu sudah tutup tokonya. Kau kenapa tutup? Ya udahlah, aku mau baca Quran. Makanya bulan Sya'ban disebut Syahrul Qurra. Bulannya penghafal Al-Quran untuk murojaah Al-Quran mereka. Masuk Ramadan mereka sudah bisa lari jemaah. Makanya tadi ada riwayat Imam Syafi'i yang hatam Quran sehari 2 kali. Sehari 2 kali Ustaz. Mana mungkin? Mana mungkin? Karena hitungannya hitungan kita. Antum kalau ada orang yang katakan fulan ini bisa ngangkat beban 500 kilo. Antum lihat ada orang terkuat di dunia katanya bisa ngangkat beban 540 kilo. Percaya antum? Oh, nggak mungkin lah Ustaz. Nggak mungkin. Karena ngitungnya sama diri antum. Ana ini cuma 20 kilo udah nggak kuat Ustaz. Iya antum. Tapi orang itu latihan gitu loh. Orang itu latihan. Makanya di Indonesia ini mulai loh jemaah, ada beberapa tempat itu di negeri kita ini yang 1 malam itu hatam Quran 8 jam dia sholatnya baca. Ya bacaannya bukan bacaan yang tartil yang panjang ya, bacaan yang biasa, tapi masih bisa difahami. 8 jam. Mau dipraktekkan di sini? Nah, 1 malam doang gitulah. Orang alhamdulillah anak sudah hatam Quran, selesai, nggak datang lagi dia ke masjid sudah. Karena 1 malam dia sudah hatam. Targetnya dia kan sebulan hatam sekali, ini sudah hatam sekali. Nah, artinya mereka adalah orang-orang yang diberkahin waktunya. Ketika masuk 10 hari terakhir mereka mencari Lailatul Qadar. Ini paling tidak target kita.
Tapi kita kan nggak tahu apakah ana bisa sampai ke 10 hari terakhir, nggak tahu. Tapi niatkan. Antum sudah punya niat. Sekarang ini 10 hari terakhir ana insya Allah akan iktikaf. Atau ana kayaknya nggak bisa iktikaf Ustaz. Terus ana mungkin pulang kerja, baru pulang ke masjid. Ngomong sama istrinya, 10 hari terakhir ana udah pulang pergi dari masjid. Artinya dia berangkat kerja dari masjid, pulang kerja ke masjid. Boleh apa enggak itikaf kayak gitu? Boleh. Artinya kalau bisa full itikaf, alhamdulillah. Tapi karena nggak bisa, ada tanggung jawab dan kewajiban, jangan sampai antum iktikaf, kemudian istri dan anak antum nggak makan. Ngomong sama istrinya, aku titipkan engkau kepada Allah. Betul jamaah, cuma suami ini punya kewajiban memberikan nafkah. Maka tolong jangan sampai mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Meraih Lailatul Qadar nggak harus iktikaf, tapi iktikaf itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dengan iktikaf. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita berbuat baik sepanjang tahun. Jadi bukan hanya bulan Ramadan. Ini antum jangan nunggu baca Quran nanti Ramadan. Insyaallah Ustaz, anak akan baca Quran Ramadan. Jangan, hari ini udah baca Quran gitu. Antum bicara sedekah, insyaallah Ramadan anak sedekah. Hari ini antum sudah sedekah. Mau sholat malam, insyaallah anak nanti Ramadan anak akan tarawih 11 rakaat atau mau 23 rakaat. Malam ini antum sudah kerjakan. Sebagian orang berpikir sholat tarawih itu sholat khusus di bulan Ramadan. Sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dikerjakan sebenarnya setiap hari, setiap malam. Hanya di bulan Ramadan Rasulullah SAW pernah melakukannya berjamaah 3 hari bersama para sahabat. Kemudian beliau meninggalkan hal itu karena takut diwajibkan. Di masa Abu Bakar Siddiq orang sholat biasa, sholat malam, sholat Ramadan pun mereka sholat gitu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu baru mereka diatur tuh berjamaah lagi, seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita malam ini nggak bisa sholat, sholat sendiri di rumah antum. Target malam ini anak sholat 11 rakaat. Kapan? Habis Isya. Karena sebagian orang itu, anak kalau sholat malam ya Allah Zat berat. Apalagi kalau kecapean bangun kira-kira ya 15 menit sebelum adzan, alhamdulillah antum bisa witir di situlah. Tapi mulai habis Isya sudah sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, anggap 8 rakaat berhenti sudah. Insyaallah nanti witirnya sebelum subuh. Malam ini udah dikerjain gitu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, if'alul khaira dahrakum, berbuatlah kebaikan sepanjang masa. Jadi bukan cuma di waktu-waktu tertentu, enggak. Berbuat baik itu sepanjang masa. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Tapi ada waktu-waktu spesial. Di sini kita tambah gitu loh. Kalian kalau ada waktu-waktu momentum yang penuh dengan fadilah, di situ kita mencari rahmat Allah lebih semangat lagi. Jadi sholat malamnya bukan hanya di bulan Ramadan. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu bihi man yasha min ibadi. Allah tuh punya sentuhan-sentuhan rahmat tersendiri yang Allah berikan di waktu-waktu tertentu kepada hamba-hambanya. Maka di situ kita berusaha ketika masuk bulan Ramadan, masuk 10 awal Dzulhijjah ya, itu kita berusaha untuk lebih semangat lagi. Seperti kita beribadah 20 awal Ramadan, kita beribadah, tapi nanti 10 hari terakhir ditambah tuh, volume ibadahnya ditambah. Kemudian wasallallahu an yastura auratikum, kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah agar Allah menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Artinya sebagian orang itu cari kebaikan, nah, tapi jangan lupa minta sama Allah, engkau punya dosa, engkau punya banyak kekurangan, minta sama Allah supaya ditutupin kekuranganmu. Wa an yu'ammina rawatikum, minta sama Allah supaya ya kekhawatiran kalian itu
ditiadakan. Jadikan aman. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi Ramadan terakhir beliau, berbeda dengan Ramadan tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ramadan itu tahun kedua ya, diwajibkan ibadah puasa itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahun ya 9, betul jemaah. 2, ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya 8 tahun Nabi SAW itu sudah puasa. Kemudian tahun ke-9 beliau puasa. Tahun ke-10 Hijriah beliau puasa. Ketika puasa di tahun ke-10 Hijriah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi SAW itu biasanya iktikaf tiap Ramadan itu 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tapi saat Nabi iktikaf di akhir hayatnya, di Ramadan terakhir beliau iktikaf 20 hari. Jadi selama ini kita kan mikir 10 hari. Enggak, boleh antum iktikaf 1 bulan. Ya, kalau sudah alhamdulillah rezekinya cukup ya. Kemudian sudah mapan, duda nggak punya istri, ya udah kesempatan. Yang jomblo bujangan ini bisa dia iktikaf sebulan penuh, iktikaf boleh. Ana mau tanya sama ukhuwah ini, buka iktikaf mulai tanggal berapa? Nah lihat 10 hari terakhir kan, buka dari awal Ramadan, umumkan. Yang mau iktikaf tafadhol jamaah. Sebenarnya nggak harus ada panitia iktikaf. Orang itu iktikaf, fadhol antum bawa perbekalan sendiri, persiapan sendiri, makan sendiri. Dan subhanallah, antum lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau puasa, bukan sedang iktikaf, puasa aja, berbukanya apa? Kurma. Artinya bukan sesuatu yang butuh masak jemaah. Dan sekarang juga masya Allah banyak pengirim makanan yang online jamaah. Antum sudah iktikaf, bismillah nanti ana makan, ana nggak perlu keluar masjid. Ana makan hari ini ayam goreng, yang sapi panggang atau apa, nggak perlu. Iktikaf itu sudah antum mau ibadah nih. Ana mau sahur, Nabi SAW mengatakan nikma sahurul mu'min at-tamr. Sahurnya mukmin yang baik itu kurma. Bas antum makan kurma. Selesai Ramadan, insya Allah antum tambah kurus. Tapi nggak apa-apa. Artinya ini puasa beneran ini. Makanya kalau selesai Ramadan antum tambah gemuk, ini Ramadan jadi wisata kuliner buat dia. Kita lihat Nabi SAW bagaimana beliau di akhir hayatnya iktikafnya itu 20 hari. Berarti boleh. Tahun ini antum nggak harus masuk iktikaf itu. Kalau 10 hari ya silahkan. Tapi mau sebelum itu nggak ada masalah jemaah. Kita beriktikaf. Yang nggak bisa full tadi usahakan tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Antum tahun lalu nggak iktikaf, tahun ini iktikaf lah. Walaupun nggak bisa full tadi, umpamanya habis taraweh atau habis maghrib, antum sudah sampai subuh. Dan usahakan tempat iktikaf itu bukan tempat yang nyaman. Kadang kala kasurnya enak, bantalnya enak. Yang ada iktikaf itu kadang kala orang itu sholatnya sama aja sama yang nggak iktikaf. Antum lihat nih orang, sholatnya sholat taraweh udah selesai. Terus yang kadang kala ngobrol, pegang HP, tiduran. Di masa Nabi SAW, Nabi itu kalau iktikaf masuk dalam tenda. Makanya mungkin ini bisa menjadi apa ya? Menjadi masukan buat Masjid Ukhuwah. Pesen bisa custom tenda yang agak tinggi, kecil, tinggi, tapi orang itu bisa berdiri. Jadi dia sholat tuh nggak ada yang ngelihat, tidur juga nggak ada yang ngelihat.
Iya kan? Gimana? Iya, artinya dia ini bisa ibadah di situ. Jadi bikin tenda, Nabi itu dibikinkan tenda dalam masjid. Jadi beliau masuk ke tempat iktikafnya di situ. Soalnya kalau kita di masjid ya, iktikaf, kemudian kita berzikir salat, dilihatin orang ya, Masya Allah, fulan iktikaf beneran fulan. Itu kan juga nggak enak. Tapi ketika dalam tenda, yang tenda itu bisa ditutup, maksudnya itu tinggal nanti ketika mau sholat taraweh ditutup, ditaruh semuanya, selesai sholat taraweh silahkan gitu loh. Orang-orang tuh bikin tenda-tenda sendiri. Dan ya beli, nggak ada masalah, siapa? Beli. Atau masjid mau menyewakan hal itu, harapan ana kita bisa lebih mengkondisikan iktikaf itu menyendiri di rumah Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir berkaitan dengan Quran, jamaah. Masih banyak amalan Ramadan yang sedekah, kemudian baca Quran nih. Baca Quran ini antum tahu mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu merubah benda menjadi sesuatu yang hidup. Tongkatnya Nabi Musa dilemparin jadi tanahnya Nabi Isa alaihissalam ditiup jadi burung. Yang sakit disentuh sama Nabi Isa alaihissalam sembuh. Tapi mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadikan manusia yang mati hidup. Quran sampai hari ini. Dengan Quran ini manusia berubah menjadi orang yang hidup, jamaah. Maka usahakan kita membaca Al-Quran dengan artinya. Dengan artinya usahakan, jamaah. Ramadan juga dengan artinya. Tapi mulainya hari ini sudah. Antum mulai hari ini target menghatamkan Quran mulai malam ini. Nggak nunggu nanti Ramadan lah. Ramadan tinggal melanjutkan yang sudah antum mulai di bulan ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Apa yang harus kami lakukan jika ada tukang bangunan yang sedang kerja di bulan Ramadan dan tidak puasa? Apakah kita berdosa kalau kita diminta makanan minuman oleh mereka? Mohon nasihatnya. Jangan. Kita bikin kesepakatan sama mereka. Engkau bekerja, hendaklah engkau muslim, engkau berpuasa. Sampaikan kepada dia. Kami tidak akan menyediakan makanan, tidak akan ada apa-apa karena bulan ini bulan Ramadan. Kalau engkau berpuasa, kami kasih akan kelebihan gaji. Nggak apa-apa, jemaah. Orang itu kadangkala perlu dilatih. Tukang ini kadangkala merasa nggak kuat kalau puasa, nggak kuat, tapi tidak mau. Masalahnya itu tidak mau, jemaah. Maka mungkin seperti itu kita bikin kesepakatan, nggak ada, kami tidak akan sediakan makanan karena ini bulan Ramadan. Dan kalau bisa kita cari tukang yang berpuasa atau kita ringankan kerjanya. Ini termasuk pahala buat kita. Engkau datang ke tempatku kerja setengah hari, puasa tapi gaji full. Wah, enak dia, Ustaz. Enak kita. Enak kita. Kita insya Allah dapat pahala puasa dia. Kita dapat keutamaan memberikan gaji lebih buat dia. Mudah-mudahan bisa sebenarnya dipraktekkan itu, jamaah. Kalau kita mau ya. Kita juga bukan berambisi dunia, kita juga berambisi akhirat supaya orang-orang itu belajar puasa. Barakallahu fikum. Ustaz, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada yang bermalas-malasan untuk beribadah? Jangan bicara bermalas-malasan. Ada yang nggak ibadah, ada yang nggak puasa, jemaah. Kita lihat Ramadan ada orang nggak puasa. Para ulama ketika menjelaskan setan dibelenggu, ada yang menjelaskan bahwasanya mereka dibelenggu dengan beneran. Dan makna ini bisa diterima karena Allah punya kuasa untuk membelenggu setan, mereka ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, boleh jadi dengan manusia berpuasa, jalannya setan itu untuk menggoda kita dipersempit. Atau setan itu nggak bisa goda seperti dulu lagi. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang nggak puasa,
di bulan Ramadan, nggak sholat di bulan Ramadan, kita tahu 11 bulan setan itu sudah melatih. Melatih siapa? Ini manusia. Dilatih nggak sholat, dilatih berbuat maksiat. Nanti pas bulan Ramadan setannya, aku nggak bisa lagi godain engkau lanjutkan. Ini orang kerja tanpa godaan setan. Tapi setan udah ngelatih dia 11 bulan. Maka ahibati fillah, orang ini kadang-kadang kasih contoh, ada 2 orang yang berkawan. Si A ini orang baik, si B ini orang buruk. Si B ini mempengaruhi si A terus ya, sampai si A ini kecanduan berbuat dosa, sampai dia narkoba. Kemudian si B mati. Apakah si A berhenti berbuat dosa? Belum tentu. Bisa jadi dia udah biasa berbuat dosa. Bahkan dia jadi setan, cari orang lain jadi kawannya dia. Syayatinul insi wal jin. Kata Allah, ada setan-setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling menggoda. Mereka membisikkan ungkapan-ungkapan palsu untuk menggoda manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini sama pertanyaannya. Ustaz, ada orang yang hidup sederhana, mempunyai hutang pada kakaknya, yang hidupnya alhamdulillah dalam kecukupan. Bolehkah orang itu masih terus infak dan mumpung Ramadan memberi buka puasa ke orang yang kurang mampu, karena ingat pahalanya sangat besar. Si kakak tidak apa-apa kalau utangnya belum dibayar. Bolehkah Ustaz? Nah, ahibati fillah, ingat hutang itu ada yang belum jatuh tempo. Maka berarti kita belum punya kewajiban melunasi. Belum wajib. Mamanya anak punya utang sama kakak, bayarnya bulan haji. Ya udah, berarti kan kita memang boleh sedekah, aman. Karena jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah, yang wajib tinggalkan. Tapi kalau sudah jatuh tempo dan engkau punya uang, engkau perlu ngomong sama yang punya uang. Aku ini sudah mamanya temponya Ramadan Ustaz, anda janji sama kakak bulan Ramadan. Maka ketika waktu bayar itu dan antum punya uang atau nggak punya uang, antum datang ke kakak antum. Kak, ini Ramadan, waktunya bayar utang. Boleh nggak ditunda bayarnya? Ngomong gitu. Kalau diperbolehkan silahkan. Karena nggak jadi wajib lagi jamaah. Khairukum, kata Nabi SAW, ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian dalam urusan hutang piutang ini yang paling baik kalau melunasi hutangnya. Dalam muamalah itu, jadi kalau mau lihat orang baik atau tidak itu, lihat dia bayar utang tepat waktu atau tidak. Dan antum kalau nggak suka sama sahib antum kasih utang. Antum fulan ini, aduh, dia butuh, fadl nih 1 juta, fadl. Insya Allah nggak ketemu antum lagi dia. Karena takut ditagih dia kan. Ini termasuk kita, anak nggak memutuskan silaturahim, Ustaz. Dia yang menghilang dari anak itu kan. Maaf, saya mau bertanya tapi di luar tema. Rumah tangga kami baru mau 3 tahun, tetapi suami selingkuh dengan perempuan lain. Nggak harus ditulis, tetapi suami selingkuh dengan perempuan lain. Nggak mungkin sama kuda dia selingkuh. Dia sama perempuan. Nah, komunikasi dengan istri dan keluarga buruk. Ibadah masih belum full dikerjakan, sholatnya masih bolong-bolong. Pulang ke rumah jarang-jarang, hanya 2 minggu sekali. Pertanyaan saya, bagaimana seorang istri harus menyikapi? Masya Allah, istrinya ini sabar. Suaminya berzina, sholatnya bolong-bolong, kemudian jarang pulang, dia masih mau bertahan. Baik, perempuan itu boleh gugat cerai, suaminya nggak sholat aja boleh gugat cerai dia. Apalagi suaminya berzina. Tapi kalau memang engkau ingin mempertahankan rumah tanggamu, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Diperbaiki suami. Ada usaha memperbaiki suami. Ketika mentok, cari orang lain memperbaiki. Ada mediator. Ketika nggak bisa, gugat cerai. Ahibati fillah. Sebagian wanita itu merasa nggak apa-apalah, anak
dibeginikannya. Yang penting anak punya suami, suami masih memberikan nafkah ini dan itu. Engkau lupa yang memberikan rizki kepadamu itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nggak ridho engkau kumpul sama orang kayak gitu. Kita tuh disuruh milih sohib, berkawan aja kita disuruh milih. Suruh cari kawan yang baik. Karena kawan yang buruk itu akan mengantarkan kepada keburukan. Gimana nih kalau suamimu na'udzubillah berzina, kemudian dia nggak sholat atau bolong-bolong sholatnya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini ayat berada di surat At-Thalaq, surat perceraian. Sebagian orang takut dengan perceraian, betul kita takut dengan perceraian karena setan paling cinta sama perceraian. Tapi ketika perceraian itu dilandaskan ketakwaan sama Allah Azza wa Jalla, karena dia takut sama Allah, bukan takut dengan urusan rizki wala suami, dia takut sama Allah, Allah akan kasih solusi. Urusan rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini poinnya. Yang bertawakal sama Allah, Allah cukupi gitu. Karena sebagian istri saya ini kan nggak punya sumber penghasilan, selama ini hidup dari suami. Akhirnya ada istri yang bergantung sama suami. Jangan pernah bergantung sama suami. Jangan pernah. Terus bergantung sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Suamimu bisa mati, suamimu bisa selingkuh, suamimu bisa menceraikan. Tapi Allah Azza wa Jalla Hayyun Qayyum. Barakallahu fikum. Mau puasa, mau puasa, kalau KB boleh nggak? Biar puasanya full. Oh, mau puasa full Ramadan. Sebenarnya dia kepingin puasa supaya perempuan ini nggak punya utang gitu. Dengan dia minum pil KB. Ahibati fillah. Menyelisihi sunnatullah itu membahayakan. Allah itu menetapkan perempuan itu datang bulan. Dan sudah ada aturannya, ketika datang bulan nggak usah puasa. Terus nanti digantikan di hari-hari lainnya. Para ulama menyebutkan orang yang berangkat umroh dan haji boleh minum pil itu karena memang darurat. Gimana darurat? Waktunya cuma 9 hari. Kalau berangkat pas waktu datang bulan dia, kan perempuan udah tahu gitu loh. Dia nggak bisa umroh akhirnya gitu. Maka karena kondisinya darurat nggak apa-apa lah. Dan sesekali dia mungkin berangkat umrohnya. Tapi kalau Ramadan ini kan tiap tahun. Maka bagi perempuan nasihatannya jangan minum pil KB. Nanti datang waktu engkau nggak datang bulan. Ada perempuan datang umurnya, dia nggak datang bulan. Sudah di situ engkau puasa full. Tapi sekarang Allah memang memberikan kepadamu darah haid itu untuk maslahat wanita. Untuk maslahat wanita. Barakallahu fikum. Kalau pintu surga dan neraka, kalau pintu surga dibuka dan neraka ditutup dan kita meninggal di bulan itu, apa kita langsung masuk surga? Tergantung amalannya. Nah, tergantung amalannya. Artinya ada orang mati di bulan Ramadan nggak sholat, ada orang mati di bulan nggak puasa dia. Maka semua tergantung amalannya. Jadi ini tanda baik. Artinya kita kalau melihat orang mati hari Jumat tanda baik, insya Allah ya. Tapi kalau orang itu nggak sholat, yang hitungannya itu bukan harinya, tapi amalan manusia itu sebenarnya. Tapi ada momentum yang momentum penuh dengan kebaikan seperti Ramadan ya. Orang yang meninggal dunia haji umpamanya, ketika sedang pakai ihram, itu momentum kebaikan. Tapi ternyata nih orang sebenarnya nggak sholat, cuma berangkat haji. Gara-gara orang ngomong, kenapa antum sudah punya duit nggak berangkat haji? Akhirnya berangkat haji, mati di sana. Padahal dia sebenarnya hajinya karena omongan manusia. Bagaimana hukumnya untuk akhwat iktikaf? Disyariatkan juga perempuan iktikaf, tapi dengan aturan. Istri-istri Nabi iktikaf. Tapi pernah Nabi SAW nyuruh bongkar tendanya istri-istrinya. Karena istrinya itu iktikaf, tendanya mau deket sama tendanya Nabi ya. Nabi ngelihat ini
Kalian ingin kebaikan, bongkar kata Nabi semuanya. Ini mau ibadah tapi mau dekat sama Nabi SAW. Jadi perempuan itu disyariatkan iktikaf tapi dengan aturan. Aturannya apa? Kalau dia seorang anak perempuan, ya izin sama orang tuanya. Kalau dia seorang istri, izin sama suaminya. Kadang-kadang ada perempuan mengatakan, enak banget engkau bang iktikaf, aku di rumah ngurusin anak-anak. Memang beda kewajiban. Suami disyariatkan untuk berjamaah ke masjid, sholat Jumat, jihad fi sabilillah. Perempuan enggak gitu. Ada tugas yang dia emban. Tapi insya Allah ketika seorang istri ikhlas dia di rumahnya menjaga keluarganya, mudah-mudahan dia akan dapat bagian dari pahala iktikaf suami. Karena suami bisa iktikaf gara-gara istrinya menjaga anak-anaknya. Seperti itu. Jadi bagi perempuan kalau mau iktikaf tadi izin sama, kalau istri ya izin sama suaminya, dan usahakan tempatnya yang tertutup, yang aman bagi dia. Barakallahu fiik. Ustaz, yang penting targetnya tercapai. Apa yang ditugaskan sama kantor itu selesai. Sepertinya dia nggak tahu yang WFH ini apa juga harus kerja masuk jam 8 gitu jam. Dia pakai seragam ya, di rumahnya ada mejanya, internetnya dia, listriknya dia, semuanya. Apa kayak gitu? Atau yang penting targetnya selesai? Target selesai. Kan yang penting target selesai berarti bisa memanfaatkan waktunya. Nah, afwan, anak kangen Rasulullah SAW Ustaz. Lebih ingin melihat wajah Allah Azza wa Jal nanti di akhirat kelak. Anak ingin tahu caranya. Tapi Ustaz kan lebih tahu karena keilmuan Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, apakah kajian Ustaz di GBK Senayan Muslim Fair jam 4 nanti tetap diadakan? Kayaknya kalau kajiannya nggak ada, tapi anak akan berangkat diganti acaranya makan bareng Ustaz. Allahu Akbar. Ya, artinya teman-teman kita itu ingin mengangkat ya ekonomi teman-teman yang udah pada ngaji, halal food mereka. Ya, mudah-mudahan dengan adanya acara tersebut ekonomi mereka bisa lebih baik. Walaupun nggak ada kajian, anak akan datang nyoba makanan yang ada di sana mungkin. Barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi usaha teman-teman ini untuk menegakkan agama Allah ini di diri kita. Baik, berkaitan dengan berjumpa dengan Rasul SAW, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi intinya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, tolong wujudkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan mewujudkan dua kalimat yang kita telah ikrarkan itu, insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, perlu kita berdoa. Kalau engkau benar rindu sama Allah Azza wa Jalla, maka berdoa minta sama Allah. Dalam hadis yang panjang Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfa. Ya Allah, aku memohon kepada nikmat yang enggak ada habisnya, wa qurrata 'ain la tanqati, dan penyejuk pandangan yang enggak putus juga. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfat wa qurrata 'ain la tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut, dan aku memohon kepadamu keridhaan setelah takdirmu terjadi dan dinginnya hidup setelah kematian, wa bardal 'aishi ba'dal maut, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik.
Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang kepadamu dan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau. Fi ghairi dharra mudhirra wala fitnatin mudillah. Dalam kondisi tidak ada yang membahayakan aku dan tidak ada fitnah yang menggangguku. Minta sama Allah. Ini doanya Nabi SAW. Jadi baca doa, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudhirra wala fitnatin mudillah. Banyak-banyak baca doa itu, semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa kita dan memperkenankan kita untuk berjumpa dengan Dia. Jamaah terus berdoa semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.